Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah sumber inspirasi judul tesis. Teman-teman sekalian, pada kesempatan lalu saya telah membuat video sumber inspirasi judul skripsi. Pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman yang akan menulis tesis ya. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak bagaimana caranya kita mendapatkan inspirasi membuat judul tesis. Nah, di dalam perkuliahan pasca sarjana kan kalau tesis untuk S2, skripsi untuk S1 dan disertasi untuk S3. Nah, pada kuliah pasca sarjana pada umumnya teman-teman yang kuliah itu adalah sebagian besar adalah sudah punya pekerjaan ya, sudah punya karir tersendiri, sehingga di dalam pemilihan tema tesis itu biasanya sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena sudah punya pekerjaan. Mungkin itu yang akan nanti bisa dijadikan ide utama di dalam memilih masalah-masalah yang akan dijadikan tesis. Namun demikian tidak sedikit yang teman-teman yang masih bingung sebetulnya masalah yang akan diangkat untuk tesis itu yang cocok seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tesis itu kan pernyataan atau suatu teori ya di dalam satu karya ya, kita berargumentasi bagaimana caranya masalah penelitian yang kita angkat itu didukung oleh teori dan itu bermakna ya, bermakna bagi banyak orang ya. Dalam hal ini disebut tesis. Kalau ingin saya bacakan ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkapnya seperti ini. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan untuk mendapat gelar kesarjanaan. Dalam hal ini adalah S2 pasca sarjana. Baik teman-teman sekalian, menulis tesis ataupun menulis skripsi pada dasarnya prosedurnya sama. Jadi berarti teman-teman yang akan menulis tesis untuk prosedur penelitian insya Allah sudah dikuasai, kan prosedurnya sama ya. Nah, sekarang kita sampai pada intinya adalah sumbernya dari mana gitu. Yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman di dalam proses perkuliahan kan banyak tugas ya. Coba cari tugas yang mendapatkan nilai istimewa, mendapatkan nilai yang terbaik lah ya. Dicari, dikelompokkan. Baik bentuknya dalam bentuk fisik, mungkin makalah, mungkin apalah bentuknya ya, makalah ataupun hasil observasi, atau mungkin bisa dibuka filenya gitu ya. Nah, itu cari mana yang menarik di dalam tugas itu ya, yang teman-teman bahas itu pasti ada gitu. Barangkali bisa itu dijadikan sumber inspirasi ya. Kan waktu membuat tugasnya itu pasti ada masalah yang diangkat di dalam tugas-tugas makalah, terutama dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa baca dari tesis ya yang ada di program studi. Nah, kalau sekarang sedang pandemi ya, kita tinggal buka ya di internet, banyak sekali tesis yang bisa kita baca untuk kita pelajari. Apa yang kira-kira bisa menjadikan kita terinspirasi ya. Silahkan buka di bagian belakang, misalnya di bagian kesimpulan atau di bagian saran atau ada rekomendasi, itu bisa dikembangkan ya. Kemudian yang berikutnya bisa juga kita mencari tesis dari program studi yang serumpun dengan kita. Jadi bisa jadi misalnya variabel X-nya itu dari program studi kita pasti ya, harusnya yang kita angkat nanti, tapi variabel lainnya mungkin variabel yang penengah, moderat, ataupun variabel Y-nya itu bisa diambil dari program studi yang serumpun. Jadi memang di dalam
ilmu-ilmu sosial kan antara satu program studi dengan yang lainnya ada satu hubungan ya. Nah biasanya kalau misalnya untuk tesis kan tidak sederhana pembuatan variabelnya. Ya kalau skripsi mungkin 2 atau 3, tapi kalau untuk tesis bisa 4 atau 5 variabel yang diangkat ya dalam masalah itu. Nah jadi kita lihat pelajari hubungan ilmu yang kita pelajari di program studi hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain yang serumpun. Saya ambil contoh psikologi aja ya, yang mudah nih bisa dipahami oleh teman-teman banyak dari berbagai program studi. Kita ambil contoh psikologi. Psikologi itu hubungannya dengan apa? Karena psikologi itu mempelajari manusia dan perilakunya, ya, maka ada hubungannya dengan ilmu komunikasi, dengan sosiologi, dengan antropologi, ya, kemudian juga dengan sosiologi. Tadi ya sosiologi apa, misalnya kalau kita ingin mencari sosiologi di perkotaan, sosiologi pedesaan, misalnya perilaku orang kota, orang desa dan sebagainya. Nah jadi itu adalah contoh saja. Lalu kaitannya dengan kesehatan mental misalnya, dengan ilmu agama misalnya, banyak. Jadi karena yang dipelajari adalah perilaku manusia, ada di hubungannya dengan antropologi, dengan ilmu komunikasi, sosiologi. Nah variabel Y-nya atau variabel moderatnya kita bisa ambil dari ilmu-ilmu yang serumpun ya. Tentu tetap mengangkat masalah utamanya dari program studi. Sumber inspirasi yang keempat, teman-teman sekalian, baca dari jurnal-jurnal penelitian. Sama itu juga jurnal penelitian baik dari program studi sendiri maupun dari program studi yang serumpun, ya, supaya kita punya banyak ide, banyak membaca. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, sumber inspirasi yang kelima adalah dari kehidupan sehari-hari, ya. Apa yang kita amati, fenomena apa yang ada di sekitar kita, kita angkat menjadi masalah penelitian kita. Tentu sesuaikan dengan tingkat kesulitanmu, karena teman-teman di pasca sarjana, maka angkatlah masalah-masalah yang betul-betul harus diangkat, bukan masalah yang yang sederhana, karena itu cocok untuk S1 misalnya. Kamu harus melihat dari berbagai pandangan, dari berbagai sudut pandang. Jadi atau bisa jadi masalahnya sederhana tapi kajiannya bisa lebih kompleks ya. Itu jadi. Kemudian bisa juga sumber yang lain dari forum diskusi, seminar. Mungkin perbanyak mengikuti diskusi, mengikuti seminar apa saja yang kamu sukai, yang kamu minati. Tentu saja nanti kita bisa lihat yang sesuai dengan program studinya. Dan yang ketujuh adalah, kalau udah dapat segala macam nih dari fenomena, udah dapat dari seminar, dari jurnal dan sebagainya, saran saya buatlah kelompok belajar ya dengan teman-teman yang satu program studi, kemudian punya minat baca yang sama, punya minat belajar yang sama-sama tinggi, punya motivasi yang tinggi juga ya untuk bersama-sama segera lulus dari S2-nya. Lakukan FGD ya, diskusikan kira-kira apa masalahnya dari teman masing, katakanlah 4 atau 5 orang gitu ya, yang belum punya judul misalnya. Itu diskusi satu sama lain, dan kemudian tentu nanti akan timbul ide-ide yang kreatif dan inovatif yang menunjukkan bahwa ini loh masalah di program studi kita yang harus diteliti misalnya. Dan yang paling penting, carilah masalah yang unik ya, yang unik dan punya manfaat luas ya bagi masyarakat dan bangsa. Kemudian yang berikutnya, saya juga ingin memberi saran. Mungkin teman-teman masih ingat punya skripsi ya. Nah skripsinya itu ada 2 sih. Kadang skripsi yang S1-nya itu memang linier. Kalau linier itu bisa dikembangkan.
mungkin dikembangkan variabel 1 atau 2 dari skripsinya, atau mungkin variabel Y-nya, atau bagian-bagian mana yang bisa dikembangkan. Saya ambil contoh, kalau teman-teman meneliti waktu S1-nya itu tentang anjal ya, anak jalanan misalnya, dari sudut pandang yang satu. Nah, itu bisa diangkat lagi dengan masalah yang berbeda atau masalahnya sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Ya, bisa seperti itu. Jadi diangkat lagi. Nah, kalau yang tidak linier ya jangan, tapi kalau yang linier misalnya bisa itu dikembangkan lagi ya. Jadi kalau tidak linier ya berarti itu skripsinya tidak bisa kita angkat menjadi pengembangan topik di S2-nya ya. Nah, itu saya kira teman-teman sekalian yang paling penting adalah masalah itu betul-betul masalah penelitian. Ciri masalah penelitian adalah yang bisa diselesaikan, yang harus diselesaikan dengan proses penelitian. Jika masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus melakukan proses penelitian yang menggunakan prosedur penelitian yang begitu panjang, itu berarti masalah kehidupan biasa yang sederhana tidak layak diangkat menjadi masalah penelitian, apalagi untuk tesis. Tesis itu harus lebih luas dari skripsi dan harus lebih dalam dari skripsi. Nah, baik teman-teman sekalian, segeralah membuat judul penelitian untuk tesis. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk ya di awal perkuliahan, saya kira ini akan lebih baik untuk segera mempunyai judul dan nanti secara bertahap berproses dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dosen wali, bisa juga ya, misalnya sebelum mendapatkan pembimbing kita bisa berdiskusi dengan dosen walinya, apalah namanya, ada yang namanya penasehat akademis dan sebagainya. Nah, baik teman-teman mahasiswa pasca sarjana ya yang akan menulis tesis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan sambutan lah ya, untuk kiranya dapat membantu kesulitan teman-teman yang belum punya judul tesis. Bagi yang sudah punya ya alhamdulillah selamat bimbingan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.